saya mendapatkan bonus dari pihak jaksa dan nanti kita tunggu hasil dari Pak Hakim gitu ya yang akan memvonis ini semua. Tapi sebenarnya kalau ditanya sama saya sebenarnya pada saat pertama kali dia masuk penjara yang 2 bulan itu ya, itu buat saya sudah cukup. Sudah cukup, saya tidak mengikuti lagi ini pemberitaan, saya juga tidak mau tanggapin dia mau fitnah apa, dia mau ngomong apa, dia mau minta maaf gimana, saya sudah tidak mau meladeni itu semua. Karena saya lebih penting keadaan lagi COVID begini, mentingin semua pekerjaan saya. Ya saya nggak mau mikirin itu, sampai buka berita aja nggak ada, saya nggak pernah nonton lagi. Tapi tiba-tiba saya dapat kabar dari pengacara saya memberitahu, Bu, ini sudah dituntut oleh jaksa untuk 8 bulan. Ya buat saya kan nanti begitu hasil vonisnya mungkin akan dikurangi, akan ditambah, saya nggak tahu. Tapi apapun itu, ya itu bonus buat diri saya. Gitu. Karena buat saya 1 hari dia sudah masuk penjara aja sudah cukup buat saya. Berarti kan orang bersalah sudah selesai. Saya nggak yang pikir mau berapa lama, berapa ini enggak, bukan urusan saya lagi. Karena penjara itu kan boro-boro sebulan ya, 2 bulan sehari ini kita dengar aja kita nih takut. Walaupun statement dia mengatakan dia tidak takut dengan penjara. Kalau saya, jangankan melihat penjara, ngomongin penjaranya saya langsung shaking kan, kita takut lah kita. Saya jujur kemarin aja saya menghadapi persidangan, walaupun kita sudah biasa ketemu umum gitu ya, kita depan kamera, itu persidangan tuh masih itu nggak gampang loh, saya sampai mau terkencing-kencing gitu. Jadi mental saya tuh agak drop pada saat di itu persidangan. Jadi kalau dia sampai mengatakan dia nggak takut penjara, memang mentalnya sudah begitu. Kalau masuk penjara berapa kali ya mas sekarang? Ini kurang lebih 5 kali ya, 5 kali. Berarti kan sudah biasa. Jadi dia mau melakukan apapun, buat dia penjara bukan ancaman. Track record yang mereka seperti apa kan bisa kelihatan teman-teman tahu gitu. Jangankan cuma fitnah saya, yang cuma ngomongnya tanpa bukti. Terus kan mereka selalu mengatakan, oh saya ini kan istri sah, kenapa bawa laki-laki di dalam kamar, kenapa dia berdua dengan laki-laki di dalam kamar. Dan saya mendobrak ini teman-teman, saya mau kasih tahu buat netizen juga semuanya, semoga menjadi kalau memang orang penikmat berita gosip, jadilah yang pintar. Artinya gini, saya dari kemarin diam karena saya memang nggak mau meladeni ini semua karena nggak ada habisnya kalau saya ladeni. Karena buat saya nggak butuh konten. Saya nggak perlu nangis untuk konten, saya nggak butuh drama karena saya nggak punya kepentingan di itu sini. Sekarang gini, itu rumah saya. Ini kita bedah pakai logika ya. Itu rumah saya. Kunci kamar itu di dalam kamar saya. Iya dong, kita kalau punya kamar kan pasti kita kunci di dalam kamar, mungkin di luar kamar kan? Ada di dalam kamar. Waktu dia masuk lompat di rumah saya, itu media belum masuk. Ya, karena tidak dibukakan pagar, belum dibukain kan. Dia masuk bersama saudaranya dan beberapa orang bandnya dan manajernya. Dobrak saya. Begitu dobrak, kan sempat argumen dengan saya. Ya, sempat argumen dengan saya. Lalu nggak lama kemudian argumen, saya tuh masih berdiri di depan sini. Kan di rumah saya pisau ini hilang. Pisau dapur ini hilang. Artinya kan ada orang sengaja mau melukai kami berdua. Seandainya kan kalau saya melakukan hubungan badan dengan laki-laki, pasti kita tahu kita salah. Pasti saya keluar kamar dong. Ngapain saya di dalam kamar? Keluar kamar dong. Apapun lu mau bunuhin saya kayak, lu mau tembak saya kayak, yang penting saya berzina kamu tidak tahu. Kan saya keluar kamar. Iya dong. Keluar kamar. Tapi kan ini tidak terpikir di otak saya gitu loh. Karena saya tidak melakukannya. Makanya pada saat dia jorokin saya, karena dia tahu media sudah mau masuk, dia jorokin saya. Nah saya juga dengan bodohnya saya tarik, ya saya kunci. Ya kebetulan saya kunci, saya menyelamatkan, saya nggak mau keluar. Karena apa? Saya pikir saya memang tidak melakukan kejahatan, saya tidak berzina. Ngapain saya harus keluar? Yang penting adalah keselamatan saya. Dan dia tuh berusaha untuk mau melukai teman saya, makanya saya tarik ke dalam. Nah yang media sorot itu kami sudah di dalam. 10 menit kejadian itu kan kalian tidak tahu. Iya kan? Logika deh, kalau saya berzina nih, saya pasti keluar kamar. Itu rumah saya. Nggak akan bukti. Iya
dong. Kalau kita melakukan kejahatan, pasti kita berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Benar nggak? Benar nggak? Pasti. Ih gila. Walaupun saya bertikai kan dia masih status suami. Oh gila, ada laki. Jangankan saya berzina deh, saya bawa laki aja pasti kita udah takut. Ih gila, jam 2 malam, jam 1 malam suami datang ngedobrak saya. Keluar. Pasti begitu kan? Ini kan saya tidak begitu karena saya tidak melakukannya. Jadi semua tidak direncanakan. Nah, inilah. Ini saya sudah menjawab semuanya dan buktinya semua ada di kepolisian dan di pengadilan. Lalu ada lagi. Pada saat kasus dia melaporkan saya, ada yang dihentikan oleh pihak kepolisian. Polisi ini menghentikan bukan tanpa alasan. Satu, ada barang bukti visum, surat dari dokter. Visum ini bukan dari kepolisian, tapi dari kedokteran. Tapi dokter yang dirujuk oleh pihak kepolisian. Kalian mau tahu saya di visum kayak apa? Saya ditelanjangi. Dilihat sidik jari ada nggak pria, air liur, dan barang intim saya dimasukin alat, diperiksa semua. Tunggulah sampai seminggu, keluarlah surat ini negatif. Baru polisi mengatakan, oh iya, ini orang tidak bersalah. Walaupun terkesannya di kamera begini, tapi kan orang ngapa-ngapain. Iya karena saya tidak sanggup lagi melawan fitnah mereka di media. Setiap hari mau fitnah saya, membentuk opini hanya karena ngomong. Pokoknya ya dia cuma satu, saya nih laki-laki, jangan sampai dipertontonkan bahwa mencoreng nama suami, bahwa Ijelaga bawa laki-laki. Dan itu kan mereka sudah berhasil menciptakan itu semua. Saya nggak mau ngomong banyak, buat saya adalah fakta bukti. Nah di persidangan pun saya juga tidak mau banyak ngomong, fakta bukti seperti ini. Silakan kalian membela diri, silakan, kan diberikan kebebasan. Bawa saksi palsu, supir palsu saya dibawa segala macam. Saya nggak apa-apa, karena pengadilan tahu kok akan dipertanyakan. Ini supir kerja kapan, kejadiannya kapan? Kamu tahu nggak kejadiannya? Kalau tidak tahu, apa relevansinya kamu bawa? Walaupun ini orang pernah bekerja dengan saya, walaupun apa ceritanya dia kisah supir itu dengan saya kan nggak perlu saya jelaskan, nggak ada hubungannya dengan peristiwa ini. Ini kan direkayasa semuanya. Tetapi begitu dia selalu keluar dari persidangan, dia selalu mengatakan, dia bentuk opini, meminta belas kasihan masyarakat. Karena memang salahnya saya malam itu saya tidak keluar dari kamar. Salahnya saya cuma salah satu. Kalau saya keluar aja, nggak ada berita. Selesai. Tidak ada berita ini akan berjalan segini. Dan mereka tidak punya alasan untuk memfitnah saya. Kalau saya keluar aja. Harusnya saya pintar, tapi saya bersyukur. Mungkin dengan begitu caranya Allah itu harus begini caranya. Itu sudah ada jalannya dari Allah, ini sudah ada jalannya. Saya kadang menyesal, kenapa ya gue nggak keluar dari kamar itu ya. Makanya lain kali nih saya berpikir gini, kalau ada terjadi apa-apa fitnah dengan saya harus mawas deh, jangan berbulu-bulu amat gitu. Ini karena saya mau menyelamatkan diri, saya malah kunciin diri saya sendiri karena dia dorong, udah saya kunci aja, kuncinya saya pegang. Kan rumah saya gitu loh. Kalau saya habis melakukan sesuatu dengan orang, ya pasti saya keluar aja, saya pura-pura berdiri hadapan kayak gitu. Saya punya hak untuk mengusir mereka. Ini malah kalian lihat nggak? Yang lebih berkuasa di rumah itu kan mereka. Saya jadi kayak orang kayak, coba lihat deh, saya sampai bengong, sampai diem. Saya pun tidak melawan mereka dengan apa-apa karena saya syok. Arahnya kemana ya? Karena saya nggak kepikiran maksud mereka ini apa. Kan saya diam, tayangan itu kan ada. Kalau memang saya melakukan hubungan zina, ya pasti saya bilang sama teman cowok saya, awas tuh ada kamera, minggir, jangan kelihatan. Iya kan? Ataupun saya maki-maki mereka, kan saya nggak maki-maki gitu loh, karena syok gitu. Itulah, makanya kan ini sudah saya jelaskan di persidangan, sudah selesai. Kemarin adiknya juga masih, saya ingatkan aja ya biar kalian ya. Masih komunikasi nih kayaknya. Vicky sempat minta maaf dengan saya itu berkali-kali. Sebelum persidangan, sebelum waktu saya usir dia dari awal itu juga sering minta maaf kan. Gitu. Karena saya udah nggak mau komunikasi,
buat saya gini, saya ini manusia biasa ya. Kalau saya mau digosipin apa, saya nggak masalah. Tapi pada saat saya dijorokin dengan teman saya dan kami tidak berbuat apa-apa, itu buat saya dunia ini runtuh rasanya. Saya punya anak, apalagi yang Vicky dan keluarga selalu tekankan adalah saya ini wanita bersuami muslim berpakai kerudung, mencoreng kerudung saya, dan dia mengolok-olok agama saya, walaupun dia dengan gayanya dia seolah dia paling benar sebagai laki-laki. Itu harga diri saya tuh kayak gimana ya. Jadi kalau ada yang bertanya, Mbak Ina mau maafkan nggak? Mau maaf sekali, bukan saya menjadi orang dendam, tapi maksud saya ini manusia biasa. Yang penting buat saya adalah saya sudah menyerahkan ini di pengadilan, biar pengadilan yang memutuskan masalah dendam atau mau maafkan urusan saya dengan Allah. Biar saya yang menyimpan itu semua. Buat saya adalah saya nggak mudah dengan gampang. Oke, saya maafkan enggak. Yang penting buat saya cuma satu. Pada saat mereka nangis-nangis meminta maaf sekarang ini, saya cuma ingatkan diri saya tidak melakukan kejahatan terhadap mereka, tidak memfitnah mereka, dan tidak merangkai itu semua. Sudah cukup buat diri saya. Masalah memaafkan minta maaf dengan Allah, urusan saya dengan Allah juga saya memaafkan atau tidak, karena buat saya nggak gampang saya menjalankan ini semua. Iya kan, saya dikoyak-koyak sama keluarga mereka. Kalau masalah tangisan mereka, saya berharap ya Allah semoga tangisan mereka bukan konten mereka. Kalau keluarga saya, kalau dibalik keluarga saya yang menangis seperti itu, bagaimana? Jadi janganlah kalau sekarang sudah salah, sudah dituntut, semua berkeluar air mata baru meminta maaf kepada saya. Kemarin dengan sombongnya Baby Bella semuanya joget depan saya. Pada saat mereka memfitnah saya, jorokin saya dengan teman saya di dalam kamar, Bella, Baby semuanya joget di depan saya. Saya katakan keluar kalian dari rumah kakak, keluar. Mereka tidak mau dengarkan saya. Sekarang baru nangis-nangis. Lalu karena sekarang mereka ini sudah tidak ada omongan lagi, dia mengada-ngada lagi. Kemarin di acara salah satu stasiun TV, tanpa saya sadari setelah saya pergi kan diundang mereka masuk. Tiba-tiba Baby dengan gampangnya dia ngomong masalah mobil katanya, ada tagihan. Logika deh. Mana buktinya kalau memang ada tagihan? Cerita sebenarnya adalah begini, itu mobil saya belikan buat Vicky Prasetyo. Memang betul, sebelum saya belum cerai, karena saya kasihan anaknya sekolah nggak ada kendaraan. Tadinya mau buat dia. Itu pun DP saya ditipu oleh keluarga mereka 2 kali. Karena kan nama mereka tidak bisa untuk cicil, mungkin sudah backlist atau sebagainya. Pakai nama saya lah 2 kali kasih DP itu mobil. Lalu dengan peristiwa dia dengan saya, otomatis kan mobil itu saya nggak mau bayar lagi karena di tangan mereka. Saya katakan ke mamanya, masih ada bukti chatnya, jadi hati-hati ya Baby, apa yang kamu katakan ini semuanya ada loh ya. Kita ketemu di kantor polisi, kalau kamu terus fitnah saya, jangan sampai nasib kamu seperti Vicky Prasetyo. Sekarang ada undang-undang IT. Dia katakan itu sebenarnya ada gini, pada saat saya minta mobil saya kembali, saya komunikasi dengan mama. Ma, saya nggak mau lagi mobil itu dipakai oleh Vicky Prasetyo, kembalikan. Mamanya bilang, oh duh nggak tahu nih kuncinya, alasan dan berbalas. Saya bilang kembalikan, kalau tidak kembalikan saya tidak mau bayar. Dipakailah mereka 1-2 bulan. 1-2 bulan itu saya nggak mau bayar, walaupun pakai nama saya, itu sebenarnya merusak nama saya. Tapi karena saya nggak mau bayar di tangan kalian, saya bilang saya nggak bayar, silakan. Mungkin ada SMS 1-2 kali itu penagihan di Vicky Prasetyo. Akhirnya mereka tidak sanggup bayar, saya suruh orang ambil, tarik. Tapi saya lunasin semuanya pembayaran itu, berarti tidak ada masalah dong. Sekarang mobil itu juga sudah saya jual, sudah setahun yang lalu saya jual, karena saya tidak mau itu mobil bekas mereka. Saya jual, saya nggak pakai, saya jual. Artinya penagihan mana, leasing mana yang nagih ke Vicky Prasetyo yang sesuai dengan ucapan Baby ini? Iya kan? Jangan timbulkan fitnah lagi. Mungkin ada 2 kali SMS itu karena memang di tangan mereka. Itu tahu udah lama, awal perceraian itu memang sudah ada SMS itu, karena saya tidak mau bayar, karena ngapain saya bayar? Bego amat, saya udah dirugiin mereka miliaran, saya udah diambil Alphard saya dijual, mau mobil masa saya mau bayar dulu, kan nggak mungkin saya mau lakukan itu, iya kan?
Tapi setelah dia kembalikan, ya saya bayar semuanya, mobil itu sudah saya jual. Jadi baby, relevansi apa yang sekarang kamu ungkapkan fitnah ini di mana-mana katanya? Tolong dibayar. Apa? Gitu. Bu ya, kalau mau fitnah itu, by bukti. Zaman yang sudah-sudah kemarin, pasti kalau dia pun punya bukti, pasti ada yang cuma 2 bulan itu doang yang saya ceritakan tadi kayak gitu. Pasti itu doang nih kayak gini. Nah, orang yang tidak paham, pemirsa cuma oh iya Angel legal nih, utang nih nggak bayar nih, pasti begitu. Nah inilah coba selalu. Terus dia bilang saya mangkir dari kepolisian asal laporan mereka. Coba cari kantor polisi. Saya sudah berikan semua bukti. Maka dari itu perkara ini tidak dijalankan. Karena saya bisa membuktikan. Dia bilang saya mencemarkan nama mereka. Dia bilang saya bilang keluarga mereka penipu. Nah, jelas-jelas Pak Abbas pernah laporin satu keluarga. Saya punya foto. Dia masuk sel dengan bapaknya. Ini fitnah bukan? Iya kan? Di Google kan ada, kalau klik sampai pacar mamanya aja yang nyuri ATM itu kan semua ada. Nah, artinya kan ini nggak kan fitnah. Jadi saya bawa ke kantor polisi, dia fitnah saya mana? Yang bilang kalian keluarga penipu ini bukan saya. Pak Abbas sudah melaporkan sebelum dengan saya. Track recordnya kan sudah ada semuanya, jadi saya tidak takut baby. Kamu mau laporin saya masalah itu tidak takut. Saya sudah berikan semua di kantor polisi tanpa kalian ketahui. Malam-malam saya datang nih Pak Hakim. Gimana bentuk fitnah? Tapi kalau baby hanya bentuk opini, satu keluarga bentuk opini, begitu sudah divonis nangis lagi. Iya kan?